What's up, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP kembali digelar di sirkuit kandang KTM minggu ini, sob. Dan serunya, semua orang punya misi pribadi untuk menebus kemenangan di sirkuit ini. Terlebih dari dalam Ducati, di mana para punggawa Ducati sudah mulai menunjukkan suka dan tidak sukanya dengan keadaan yang terjadi. Seperti apa? Kita bahas. Perpecahan di dalam Ducati sebenarnya sudah tersirat ketika Ducati memilih Marc Marquez. Martin jadi berpindah ke Aprilia, Enea ke KTM. Jika Martin terpilih, di pabrikan hanya akan ada Enea yang kecewa. Namun karena Ducati memilih Marc Marquez, ada 3 sekaligus pembalap yang kecewa dengan keadaan itu. Yaitu Enea pastinya, Jorge Martin yang merasa harapannya dipupuskan, dan Pecco yang mungkin kurang suka dengan kondisi dalam box nantinya ketika bertandem dengan Marc Marquez. Karena sebelumnya yang terjadi antara Rossi dan Lorenzo, Dovizioso dengan Lorenzo, memberikan gambaran bagaimana situasinya tak menyenangkan ketika menaruh 2 dominasi di dalam pedok. Namun sebelumnya, selama ini semua nampak kalem-kalem saja. Tapi belakangan, terlebih selama dan setelah seri Silverstone, nampak keinginan balas dendam dalam tanda petik atau keinginan membuktikan diri lebih baik dari Marc Marquez semakin kentara. Terlebih di Silverstone, di mana Enea dan Jorge Martin nampak sangat kompak berbagi podium. Dan kekompakannya terlihat di lintasan setelah selesai balapan. Seperti mengisyaratkan bahwa mereka yang terbuang berhasil membuktikan diri bahwa mereka juga yang terbaik melebihi yang dipilih Ducati saat ini, Marc Marquez. Sidewar pertama datang dari Enea. Dalam wawancaranya, Enea mengatakan bahwa saya tidak mengerti dengan Ducati mengapa memilih Marc Marquez. Karena mereka akan kehilangan pembalap seperti saya dan Martin, yang dalam seri itu membuktikan kekuatannya yang tak terbantahkan. Bahkan Pecco pun menyerah untuk mengejarnya, di mana Pecco dan Marc Marquez keras saat di sprint. Kemudian, di balapan hari Minggu, Pecco Bagnaia tak mampu mengimbangi keduanya saat balapan, dan hanya menjadi juara terakhir dalam balapan di urutan ketiga. Sidewar kedua datang dari Pecco baru-baru ini yang mengatakan kombinasi keduanya antara Pecco dan Marc Marquez sebagai rekan tim sangat hebat atau akan menjadi bencana. Will be super good or a disaster. Jajaran pembalap pabrikan Ducati untuk GP25 terdiri dari Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, yang sebelumnya sudah dipuji oleh Gigi D'Aligna sebagai tim terbaik dalam sejarah. Ini tentu saja merupakan susunan tim tersukses yang dapat disusun dari grid saat ini. Dengan gabungan 11 juara dunia pembalap dan 12 jika Bagnaia memenangkan gelar MotoGP ketiganya berturut-turut di musim ini. Satu-satunya tim Ducati yang mendekati adalah duet Valentino Rossi dan Nicky Hayden pada tahun 2011-2012 yang menghasilkan 10 gelar. 8 diantaranya di kelas utama menyamai perolehan gelar Bagnaia Marc Marquez saat ini. Namun, dinamika hubungan Rossi Hayden dengan rekan timnya sangat berbeda dengan Bagnaia dan Marc Marquez. Pembalap Amerika itu memenangkan gelarnya 4 tahun sebelumnya di Honda. Sementara Ducati telah kehilangan tempat sejak Casey Stoner meraih gelar juara 2007. Sebaliknya, jajaran Ducati 2025 mempertemukan pembalap tersukses di grid, Marc Marquez berhadapan langsung dengan Raja MotoGP saat ini, Bagnaia, sambil menyingkirkan Jorge Martin, Enea Bastianini, dan juga Marco Bezzecchi dalam prosesnya. Pecco mengatakan, saya pikir Ducati memutuskan untuk mengubah strategi mereka, yaitu awalnya percaya pada pembalap muda dan memberi mereka kemungkinan untuk bergabung dengan tim pabrikan dan beralih mengambil Marc Marquez yang merupakan orang dengan gelar terbanyak, dikatakan di MotoGP.com. Yang pasti, Marc Marquez akan sangat kompetitif karena dia sudah sangat cepat dan tahun depan dia akan memiliki materi terbaik, kurang lebih seperti sekarang. Namun, mengenakan warna merah pastinya memberi Anda lebih banyak motivasi untuk menjadi yang teratas. Kemudian muncullah kata-kata yang pasti akan menggelitik telinga D'Aligna dan manajemen senior di Ducati lainnya, meskipun diucapkan sambil tersenyum. Saya pikir itu bisa menjadi sangat bagus atau malah bencana. Jadi kita lihat saja tahun depan saat kita mulai. Bisa jadi bencana, atau kita mulai berteriak, atau kita mulai berdiskusi. Ditambah Bagnaia menyebut kepergian pemimpin klasemen saat ini, Jorge Martin, meninggalkan Pramac ke Aprilia, dan juga rekan timnya Enea Bastianini bergabung dengan Tech KTM, ditambah Marco Bezzecchi dari PR46 ke Aprilia sebagai kehilangan besar bagi Ducati.
Kehilangan 3 pembalap seperti mereka adalah kerugian besar karena Anda memberikan 3 pembalap super cepat ke pabrikan lain. Kami akan memiliki 3 pesaing lagi, tapi tanpa kemungkinan untuk melihat data mereka. Marc Marquez tak tinggal diam dalam pernyataan itu. Marc Marquez berpikir, berharap, dan berkeinginan bahwa hubungannya di dalam garasi pabrik Ducati dengan sesama juara MotoGP Pecco Bagnaia akan baik pada tahun 2025. Ketika ditanya oleh Luis dari Dorna dengan kata-kata tersebut pada malam MotoGP Austria akhir pekan ini, Marquez menekankan manfaat memiliki 2 pembalap papan atas sebagai rekan setim. I think and I hope and I wish that the garage will be in the end. I think competition inside the garage increase the level of the riders. Saya pikir, saya harap dan saya harapkan hubungan di dalam garasi akan baik dan pada akhirnya saya pikir persaingan di dalam garasi meningkatkan level kedua pembalap. Selalu seperti ini dan akan selalu seperti ini. Saya bisa belajar darinya, terutama karena dia adalah pembalap terbaik Ducati. Ketika ditanya tentang topik yang sama selama konferensi pers resmi sebelum acara, Marquez juga menekankan bahwa meski merupakan situasi baru baginya untuk pindah ke tim juara MotoGP, sebelumnya dia telah dipasangkan dengan banyak pembalap top. Dan kemudian Marc Marquez mengalahkan mereka semua. Marc Marquez berkata, ini akan menjadi pengalaman baru bagi saya, karena sebelumnya saya berada di tim Repsol Honda dan sebagai juara bertahan. Jorge Lorenzo tiba, Joan Mir tiba, mereka dua adalah juara dunia. Namun situasinya berbeda karena saya lebih mengenal motornya. Ini akan menjadi pengalaman baru bagi saya karena Pecco adalah referensi di Ducati. Dia memiliki nomor 1 di fairingnya. Dia sangat cepat dan saya perlu belajar banyak darinya dan cara dia mengendarainya. Untuk sekarang, tentu saja sekarang sudah punya datanya. Tapi di dalam garasi akan selalu berbeda. Dan dari titik itu, saya berharap kami bisa saling membantu. Karena pada akhirnya, jika dia kompetitif dan saya kompetitif, ini akan menjadi bantuan terbesar di dalam garasi untuk meningkatkan level kami. Dari sisi lain, Martin kemudian menambah bumbu panasnya keadaan ini dengan mengatakan bahwa dia akan mengalami situasi masa depan dari luar pedok. Dan berkata, saya akan menyiapkan popcorn dan kemudian saya akan mulai bekerja dengan baik dengan sepeda motor baru saya. Seolah mengisyaratkan adalah tontonan yang menarik bagi tim lain ketika ada persaingan panas di dalam sebuah pedok Ducati di masa depan. Dan setelahnya, baik Pecco maupun Martin sepakat berjanji untuk mengambil resiko di Red Bull Ring. Martin melanjutkan, saya mencoba melakukan 100% kemampuan saya meski hanya untuk podium atau posisi kelima. Apapun yang bisa saya ambil, selalu bagus. Tetapi yang pasti, saya masih belum lihat kejuaraan. Peluangnya masih sangat terbuka dan masih setengah musim lagi. Pecco juga menegaskan bahwa ini bukan saat yang tepat untuk sedikit melambat atau untuk tak mengambil resiko. Dengan 370 poin yang masih tersedia, pemimpin klasmen juga tidak mengesampingkan sesama pembalap Ducati Enea Bastianini dan juga Marc Marquez. Yang pasti, saya pikir kami berempat adalah yang terkuat. Selangkah lebih maju dari yang lain, kata Martin. Jadi, mari kita lihat. Saya pikir semuanya masih sangat terbuka. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi saat ini. Bagnaia menegaskan setuju. Memang benar bahwa saya dan Jorge adalah 2 pembalap paling konsisten di posisi teratas. Tapi kami juga melakukan banyak kesalahan di balapan. Jadi, jika Enea menemukan konsistensi yang dibutuhkan atau Marc Marquez, sama saja. Itu akan menjadi pertarungan yang bagus sampai akhir. Namun pada saat ini, sangat sulit untuk memprediksi. Dan saat ini, kami hanya bisa mengatakan bahwa itu akan terjadi di antara kami berempat. Wow, semuanya akan memberikan 100% dalam balapannya. Karena dalam wawancara, Acosta juga mengatakan, ini adalah sirkuit yang dibuat untuk KTM dan sebaliknya bukan untuk pabrikan lain. Sehingga diharapkan akan terjadi pertarungan yang sengit dari KTM di balapan akhir pekan ini. Kemudian juga dari Brad Binder. Brad Binder mengatakan bertekad memutus rekor tanpa kemenangan di Red Bull Ring. Dari Marc Marquez bertekad tebus kesalahan di Red Bull Ring bersama Gresini Racing. Kemudian Jorge Martin mengincar momentum di Red Bull Ring usai kemenangan di Silverstone. Sedangkan Pecco sendiri, Pecco akan merebut kembali tahta dan juga menjadi yang terbaik seperti tahun lalu. So, pertarungan dengan semua misi pribadi ini tentu akan sangat menarik sob. Mari kita tunggu.